Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Bapa di sorga, kami bersyukur karena dalam kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami mohon urapan di dalam kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua hingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Terdapat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kekuatan dalam kesulitan. Kekuatan dalam kesulitan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang terlalu mudah menyerah saat segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka atau mereka menghadapi semacam kesukaran, khususnya saat mereka bergumul dengan suatu persoalan masalah yang cukup berat atau persoalan untuk waktu yang cukup lama. Dan tidak heran kalau mereka sampai pada titiknya di mana mereka menyerah, tidak mampu lagi menghadapi semua tantangan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika kita ingin menjalani kehidupan kita yang terbaik pada hari ini, kita perlu mengambil sikap optimis yang lebih kuat lagi di dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan hidup. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk kita mendapat kekuatan dalam menghadapi kesulitan? Bagaimanakah caranya untuk kita mendapat kekuatan dalam menghadapi kesulitan? Yang pertama, cara yang pertama, fokuskan hidup kita pada kebaikan Tuhan. Dalam ayat 22 sampai 23, perhatikan dalam ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, dalam ayat 21 bagian A. Artinya, Yeremia memfokuskan hidupnya pada kebaikan Tuhan sehingga ia mendapatkan kekuatan dalam kesulitan. Mengapa Yeremia harus fokus kepada kebaikan Tuhan? Alasan yang pertama, karena kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam ayat yang ke-22, sekalipun hati Yeremia begitu hancur melihat bangsanya ditawan oleh Babel, namun ia percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu tersedia dan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupnya. Alasan yang kedua mengapa Yeremia fokus kepada kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari. Di dalam ayat yang ke-22 ada kata tiap pagi. Ini menjelaskan bahwa kebaikan Allah itu kekal. Mulai dari sejak awal kita bangun di pagi hari, Allah telah menyediakan, Allah telah menyiapkan berkat-Nya yang berkecukupan untuk kita nikmati sepanjang hari itu. Dan itu terjadi setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Jadi bagaimanapun keadaan kita saat ini, fokuskan iman kita kepada kebaikan Tuhan. Kita pasti mengalami kekuatan dan kesulitan.
Jika fokus hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita fokuskan hidup kita kepada kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang selalu baru bagi kita setiap hari. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan memenuhi hidup kita dengan kekuatan yang datang daripada Allah untuk memampukan kita menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Cara yang kedua untuk kita mendapat kekuatan dalam kesulitan terdapat di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 berkata demikian, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi cara yang kedua adalah fokuskan hidup kita berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel diangkut ke Babel, Yeremia hanya melihat puing-puing yang tersisa di Yerusalem. Tidak ada lagi yang diharapkan dan juga tidak ada lagi yang menjanjikan. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali Tuhan mencabut sesuatu dari kita untuk menguji apakah kita tetap berharap pada Dia atau tidak. Kita perhatikan suatu kisah di dalam Ayub, ataupun Ayub, tentang Ayub sendiri. Saat Allah mencabut seluruh kekayaan Ayub, anak-anak Ayub, dan bahkan kesehatannya, memang Ayub nampaknya telah habis diangkut oleh Allah secara jasmani. Tetapi justru di balik semua peristiwa itu, Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berdasarkan kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberkati Ayub selanjutnya lebih luar biasa lagi dibandingkan hidup Ayub pada masa yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Saat semuanya telah menyingkir dari sisi kita dan diangkut dari kehidupan kita, mari katakan kepada jiwa kita, Tuhan adalah bagianku. Jangan menyerah. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Kristus. Ingat, jika Allah menjadi bagian kita, kita pasti mengalami segala kepenuhan tanpa ada kekurangan sesuatu pun. Puji nama Tuhan. Itulah cara yang kedua. Fokuskan hidup kita berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, kita perhatikan dalam ayat 25 sampai 26. Firman Allah berkata demikian, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Cara kita untuk mendapat kekuatan dalam kesulitan hidup. Yang ketiga, fokuskan hidup kita menanti pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ada kata menanti. Hanya sekali digunakan di dalam ayat 26 dan bahkan di sepanjang kitab ratapan ini. Jadi tekanan ayat ini bukan menanti di tempat dengan pasif dan pasrah dengan keadaan yang ada saja, namun kita harus menanti dengan sikap penuh iman akan pertolongan atau kelepasan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menanti pertolongan dari Tuhan, ada 4 hal yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang sabar terhadap waktu Allah. Dan yang kedua, pastikan kita tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga,
Janganlah membiarkan hal-hal negatif berkembang di dalam hati kita. Jangan membiarkan hal-hal yang negatif berkembang di dalam hati kita. Kita harus mengisi hati kita dengan pikiran yang baik, dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang suci, yang murni, yang benar. Itulah yang harus kita kembangkan di dalam hati kita. Kemudian hal yang keempat, kita harus berkomitmen untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Demikian keempat hal yang harus kita lakukan di dalam menanti pertolongan Allah. Dan jika hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengalami pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah 3 cara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk kita mendapat kekuatan di dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang pertama, fokuskan hidup kita pada kebaikan Tuhan. Yang kedua, fokuskan hidup kita berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, fokuskan hidup kita menanti pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena dalam kesempatan ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, hingga kami semakin yakin bahwa dengan kami membangun kehidupan yang baik dengan Tuhan, fokus kepada kebaikan Allah, fokus untuk berharap kepada Tuhan, fokus menantikan pertolongan daripada Tuhan, kami pasti mendapat kekuatan di dalam menghadapi segala persoalan kesulitan hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.